Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil Arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nafi'il ulum wal hikam. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim ulama yang kami takdirkan, para asatidzah yang dimuliakan, Bapak pengurus Masjid Al-Fitrah dan jajarannya yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah salat subuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita bisa duduk bersama, berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga saja duduk kita di sini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita haturkan, hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ahlu baitnya. Dan kita haturkan juga untuk para ulama, para guru kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, dan semoga berkahnya Fatihah anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, putra-putri yang membanggakan kedua orang tuanya. Dan semoga kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saudara-saudara kita yang lagi sakit, sahabat kita, orang tua kita, ataupun kita sendiri yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dhahiran wa batinan, dan semoga kita yang sehat, Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan di mana saja berada, dan semoga kita istiqomah, tuma'ninah, dan husnul khotimah. Liridhillah wa bisyafati Rasulillah, syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa Bapak Ibu 1445 Hijriah, besok atau Senin udah puasa. Pilih Senin atau Selasa Pak? Ya Pak. Kadang orang itu ya kan, puasanya katanya ini guyonan orang awam, puasanya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut NU. Puasanya ikut NU, lebarannya ikut Muhammadiyah. Itu namanya pek menangi dewi, ya Pak ya. Yang menentukan awal puasa itu sudah ada, ya, yaitu tim dari pemerintah. Kita sebagai rakyat, kita sebagai jamaah, sebagai umat ikut saja supaya kita selamat, ya Pak ya. Jadi nggak usah ribut di masyarakat, ya. Kalau Muhammadiyah mungkin Senin ya silahkan, ya kan. Kalau NU Selasa ya silahkan. Semuanya ada ilmunya, loh, ya kan. Kita orang awam ikut saja. Pada pagi hari ini, sesuai dengan WA, diminta untuk keutamaan Ramadan. Kira-kira sudah siap belum Pak? Menghadapi Ramadan besok atau hari Selasa, sudah siap belum? Insya Allah Pak ya. Seberapa persen persiapannya Pak?
Loh, kita akan kedatangan tamu agung, Pak. Tamu mulia itu, istimewa itu, Pak. Sudahkah kita mempersiapkannya? Kita siapkan biasa-biasa saja atau istimewa? Itu tergantung kita, Bapak Ibu. Saya Ramadan tahun ini mau biasa-biasa saja, ya terserah. Saya mau Ramadan tahun ini, saya mau istimewa. Kalau kami dari Al-Khidmah Kota Batam, bahkan pusat sana, itu biasanya ya, itu kalau menghadapi Ramadan itu 10 hari sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan diri. Ada namanya kami puasa mutih. Puasa mutih itu puasa yang tidak makan sesuatu yang ada nyawanya atau keluar dari sesuatu yang punya nyawa. Ya, mau telur, mau susu, mau madu, nah, itu tidak dimakan. Ya, tidak haram tidak, tapi hanya untuk melatih nafsu saja. Ya, untuk melatih nafsu saja. Itu mulai tanggal malam 21 sampai malam Lebaran. Lebarannya pas Lebaran itu. Banyak sekali cara-cara untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW memberikan kabar gembira yang sangat menggembirakan. Walaupun orang mengatakan itu hadis dhaif, ya biarin saja. Ya, tapi ini menggembirakan sekali bagi kita, Bapak Ibu. Ya, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazaa'an liran. Siapa yang merasa gembira, merasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan, maka orang itu Allah haramkan jasad orang itu masuk neraka. Loh, ini kabar gembira, Bapak Ibu. Kita merasa senang, alhamdulillah mau Ramadan, alhamdulillah mau puasa lagi. Ya Allah, berikanlah hamba kesehatan, berikanlah hamba afiat, badan sehat yang mau diajak ibadah, berikanlah hamba kekuatan. Tahun ini hamba mau puasa full. Udah keren itu. Loh, ya, itu mantap. Jadi ketika kita menyambut Ramadan, ya, itu tergantung kita. Seberapa persen kegembiraan kita, senangnya kita. Maka dari itu ketika menyambut Ramadan, ya, kita akan menengok orang itu gembira, orang itu senang. Kita tengok ketika Ramadan, seberapa giatkah dia belajar, seberapa giatkah dia beribadah. Bapak Ibu sudah punya menu Ramadan, Bapak Ibu? Sudah ada menu Ramadan? Sudah? Ya Pak? Sudah ada menu Ramadan. Apa itu menu Ramadan? Coba sekali ditulis. Saya mau target. Apa itu? Sholat 40 rakaat. Kemarin sudah saya terangkan kan, 40 rakaat kan? Ya kan? Sholat wajib 17 rakaat, rawatib 12 rakaat, hajat 4 rakaat, tahajud 4 rakaat, tambah 3 witir. Kira-kira target itu tercapai atau tidak? Loh. Saya mau terawih 100 rakaat. Ya mau, silahkan, terserah. Sholat terawih itu sholat sunnah kok. Ya kan? Masa kita dikasih sehat, dikasih Masya Allah kesempatan, kan cuma 13, cuma 11 saja. Ya Pak, rugi nggak kira-kira Pak? Ya, kalau kita mampu ada kesempatan, loh, ya silahkan. Ya kan? Saya pernah ceritakan, kalau di Yaman itu kan pakai kloter sholatnya. Yang habis sisa langsung ada, yang nanti jam 9 ada, jam 11 ada. Dan itu beda-beda, mereka pun santai. Ya. Kalau Sayyidina Utsman 33 kali atau 36 kali. Sayyidina Umar bin Khattab 23 kali. Coba. Habib Umar bin Hafiz ya jam 12 malam 100 kali Pak, 100 rakaat. Sanggup kita Pak? Enggak sanggup. Loh, karena itu sholat sunnah, sholat yang dikerjakan di malam bulan Ramadan. Loh, dalilnya jelas, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri tegak untuk beribadah di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, yakin kepada Allah dan mengharap ridhonya Allah, enggak ngapa-ngapain, hanya mengharap ridhonya Allah.
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Coba. Ya. Dari mana? Dari akil baliknya sekarang diampuni oleh Allah. Maka ulama ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Terserah kita mau pilih mana. Loh, kenapa ulama boleh seperti itu? Karena umat ini masya Allah Bapak Ibu, ada yang dia cuma pengen-pengen saja. Mohon maaf, Bapak, saya membayangkan diri Bapak hidup di perumahan enak. Bagaimana dengan Pak sopir? Bagaimana dengan kernet? Bagaimana dengan satpam? Bagaimana dengan mereka-mereka yang di luar sana? Ya kan? Makanya mohon maaf, jangan sampai itu tadi. Wah, rugi. Wah, Ramadan sekali saja, terawih setahun sekali enggak terawih. Ya begitu juga. Ya Pak ya. Kenapa? Kita menjaga perasaan saudara-saudara kita di luar. Makanya hadisnya Masya Allah, cuma man qoma, siapa yang berdiri tegak. Enggak disebutkan secara spesifik. Kenapa? Kembali ke kita. Loh, kalau memang ada kesempatan dan kita Allah kasih kekuatan, maksudnya apa? Badan sehat, kenapa tidak? Seperti itu Pak. Bapak mau sholat dulu, kenapa? Ramadan itu istimewa Bapak Ibu, istimewa. Sholat sunnah, ibadah sunnah yang Bapak Ibu lakukan, karena istimewanya Allah kasih pahalanya seperti ibadah wajib. Ya. Saya pernah cerita kan, di Mesir itu ada seorang wali Allah perempuan, namanya Fatimah Zahra. Wali Allah perempuan Pak. Itu tiap malam itu sholat sunnahnya, sholat sunnah itu sholat sunnah mutlak itu Pak. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak terikat dengan yang lainnya, dengan sesuatu yang lain. Sholat mutlak itu setiap malam itu 100 rakaat Bapak. Setiap malam 100 rakaat. Kita belum mampu. Ya belum mampu. Nah, kalau sholat tarawih aja Pak Imamnya baca ayat panjang saja kita beruntung. Ya Pak ya. Pak Imam ini nggak tahu apa. Ya, coba Pak Imam sekali-kali baca yang panjang-panjang itu. Sabihis halataka. Pak Imam, nanti baca itu Pak sekali-kali Pak Imam. Ya, baca sabihis, baca halataka. Baca ini apa namanya yang atas-atas. Jadi amayat tasa'alun. Wah, kabur orang Pak. Masya Allah. Ya. Jadi setiap malam itu, ya mohon maaf, dia pakai daster yang transparan, dia datangi suaminya. Ngomong dia, Bang, malam ini aku dipakai atau tidak? Kenapa? Kalau Abang nggak pakai, saya mau ibadah. Luar Ramadan itu Bapak Ibu. Loh, ya. Nah, maka dari itu untuk menyambut Ramadan seberapa persen diri kita ini bahagia, kita tengok nanti ketika Ramadan mau ibadah atau tidak kita. Itu sholat. Maka menu Ramadan, ya kan? Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat apa lagi? Sholat duha. Enggak apa-apa ditulis. Kamu pengen punya target duha biasanya berapa rakaat Pak? 2 rakaat ditambah 4 rakaat ditambah 8 rakaat. Lo kalau mampu, syaratnya kalau mampu saja. Loh ya, Allah kasih kemampuan, kesehatan, kesempatan itu ada, silakan. Loh, sekali-kali Allah hidup umpama, ya kan? Bapak sholat awal duha berapa Pak? 8, 10 atau berapa? 8 lah, paling banyak 8 atau sampai banyak 8. Sanggup nggak kira-kira? Tapi istiqomah 8 rakaat. Kalau nggak bisa ya 4 rakaat. Coba duha. Apalagi sholat tahajud, usahakan Bapak Ibu, usahakan. Ya, usahakan, nggak apa-apa lah. Walaupun di Ramadan saja, usahakan sholat tahajud. Sebelum kita sahur, usahakan ketika Bapak Ibu bangun jam 4 atau jam setengah 3 atau jam 3 lah.
Bapak ibu bangun, ya kan, ibunya sebelum manasin, ibunya sebelum masak di dapur, usahakan sholat 2 rakaat. Sholat tahajud, kalau mampu ya silakanlah 4 rakaat sholat tahajud. Pakai wirid Pak, nggak usah langsung habis sholat tahajud masak, habis sholat tahajud. Kalau bapaknya pakai wirid silahkan, zikir silahkan. Loh, ya kan? Loh, Allah itu kan ada 3 suara yang disenangi oleh Allah, Pak. Apa itu, Pak? Udah pernah diterangkan belum? Ada 3 suara yang disenangi oleh Allah. 1, sautudik, suara ayam jago. 2, suara orang yang membaca Al-Quran. 3, suara orang yang beristighfar di subuh hari, di pagi hari. Ini Masya Allah ini. Loh. Jadi usahakan ketika kita selesai sholat tahajud 4 rakaat umpama, jangan lupa bacalah istighfar. Kenapa? Sebagai pengakuan. Pagi-pagi pikiran masih jernih, ya kan? Habis kita sujud, kita baca istighfar. Berapa kali Pak Ustadz? Gak usah dihitung. Pak, kita pernah ngitung dosa kita sehari, Pak? Pernah nggak, Pak? Bapak ngitung dosa sehari ini dosa berapa kali menghitung, Pak? Enggak kan? Allah begitu juga mengasih nikmat kepada kita, nggak pernah terhitung, Pak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa menghitung seberapa banyak nikmatnya Allah. Maka dari itu, ketika kita sebelum subuh jam 4 atau jam 3 kita tahajud, duduk, ya kan, merasa hina, merasa kurang, ya kan, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah istighfar, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Apa yang dibaca? Silahkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh, silahkan. Syukur-syukur bisa membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacalah itu Bapak. Ya, Sayyidul istighfar. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Gak usah nih. Oh, sebaik-baik istighfar adalah Sayyidul istighfar. Loh, itu dibaca. Berapa banyak dosa itu? Sampai nanti sahur. Nah, itu nikmat. Kenapa demikian? Karena ketika pagi hari Allah itu menciptakan sebuah angin. Ya, angin itu hanya berhembus ketika waktu sahur. Coba bayangin, Pak. Angin itu hanya berhembus ketika waktu sahur sampai subuh. Kenapa seperti itu? Karena angin itu membawa zikir-zikir yang dibaca oleh para hambanya. Angin itu akan membawa. Makanya mohon maaf, kadang orang itu kalau udah selevel, pikirnya sama, itu kadang pikirnya sama. Loh, ya, usahakan pikir. Apalagi sholat, udah selesai sholat. Yang kedua, menu yang kedua, Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan adalah satu Quran, di mana Al-Quran diturunkan di dunia ini, di masa pada ini pada bulan Ramadan, tanggal 17, malam ke-17. Kan, itu pengetahuan kita kan. Malam ke-17 itu Ramadan. Dan di bulan Ramadan usahakanlah, mohon maaf, sebelum Ramadan mungkin bacaan Al-Qurannya cuma 2 lembar, usahakan. Untuk Ramadan tahun ini bisa nggak khatam 10 hari sekali? Bisa nggak Pak Zul? Bisa? Ya, sehari 3 juz. Nah, ya kan? Syukur-syukur habis sholat 1 juz, berarti sehari 5 juz. Kalau sehari 5 juz berarti 6 atau seminggu sekali. Keren gitu. Loh, ya. Kami dulu punya program, Pak, gitu. Kami di pondok. Itu program per 3 hari khatam.
Kami lomba Pak. Jadi semangat kami belajar itu ya sama kawan, bro, ayo lomba. Lomba apa kita? Menghatamkan Al-Quran. Berapa? Pokoknya 3 hari hatam. Betul Pak, betul. Sehari 10 juz itu Pak. Masya Allah. Nggak ada hadiahnya, cuma senang-senang saja itu saat itu. Masih muda kan Pak, masih umur 13 atau 15 itu kan masih muda itu. Itu pokoknya sehari itu 10 juz. Sehingga 3 hari hatam, 3 hari hatam. Itu Masya Allah. Loh. Kita yang orang-orang yang sudah berkeluarga, bermasyarakat, punya pekerjaan, punya kesibukan, insya Allah umpama bisa, taruhlah sehari itu 3 juz, nah berarti per 10 hari hatam, itu sudah keren. Luar biasa kerennya. Mohon maaf. Ya, kadang Pak Kiai itu kadang itu nggak terbaca Bapak Ibu. Saking sibuknya. Loh, ya. Kiai Sahal, Mbak Sahal Mahfud itu, ya kan ketua apa Mbak Sahal Mahfud itu? MUI itu apa Mbak Sahal Mahfud itu dulu? Ya, PBNU ya. Rais AMNU. Ya, itu beliau kalau Ramadan itu paling senang. Kenapa? Bisa menghatamkan Al-Quran. Karena selain Ramadan itu sibuk ngurusi sana, sibuk ngurusi masyarakat Indonesia, itu karena Al-Quran mungkin terbaca sedikit-sedikit. Jadi beliau itu kalau Ramadan itu khatam Al-Quran itu senangnya luar biasa. Ya, kalau di Jawa daerah Pati, Pak Amir itu kalau sholat itu kadang ada yang lucu. Ya, ada model sholat itu 2 kloter. Kenapa 2 kloter? Yang pengen 1 malam itu 1 juz itu di dalam masjid Pak. Yang pengen sholatnya model kulhu itu di luar masjid, di teras. Ya, jadi masjidnya ditutup, yang dibuka pintu samping saja. Ya, kalau pengen sholatnya yang pakai dari apa namanya Al-Hakumut sampai An-Nas, nah, itu di teras. Kalau yang pengen sholatnya terawih ya, terawih itu nggak masalah. Ya, sholat terawihnya setiap malam 1 juz itu di dalam. Peminatnya Masya Allah Pak, kira-kira banyak mana kira-kira Pak? Yang di dalam itu yang tua-tua, yang di luar itu yang muda-muda semua. Masya Allah. Tapi tidak sama dengan yang di Blitar, beda. Blitar 7 menit tuh. 8 menit selesai. Embus ya Allah, ya Allah. Ya 23 rakaat, ya kan? 8 menit atau berapa itu. Tapi enggak, dia membaca pelan, tapi dari Al-Hakumut seperti kita lah ya kan, Al-Hakumut sampai An-Nas itu dibaca, Masya Allah, luar biasa. Itu seperti itu Pak. Ya, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu Masya Allah, usahakan Bapak Ibu, ya dibaca. Oh, ya. Walaupun tidak tahu artinya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bacalah Al-Quran, Al-Quran akan bermanfaat bagimu walaupun kau tidak tahu artinya. Ya, nggak tahu artinya kita, tapi itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Walaupun nggak tahu artinya, dibaca itu kadang bisa Allah memberikan cara dengan ini hidayah terenyuh sendiri Pak. Bapak pernah nggak baca Al-Quran nangis Pak? Pasti pernah. Mohon maaf, ketika kapan ada masalah, ada masalah, ada problem, buka Al-Quran kita baca, kadang nangis sendiri Bapak Ibu. Loh, itu salah satu mukjizat Al-Quran. Kita nggak tahu artinya, kita baca kok bisa nangis kita. Seperti itu. Ya, usahakan tahun ini ya khatam 2 kali nggak apa-apa, ya kan? Minimal sekali. 1 hari 1 juz, maka 30 hari 30 juz. Atau 2 kali per tanggal 15, wah itu khatam. Setiap tanggal 15 khataman, berarti sebulan 2 kali. Apa lagi yang perlu ditingkatkan? Sholat sudah, Al-Quran sudah, apa lagi? Yang ketiga, sedekah. Ya Pak, sedekah. Rasulullah orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Itu Rasulullah. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, ayo ikutin.
Nggak bisa ngikut sholatnya Nabi Muhammad, nggak bisa ngikut puasanya Nabi Muhammad, ya sudah ikutin sedekahnya. Kita mampu Pak ikut sholat Nabi Muhammad. Ada sahabat pernah mengikuti Nabi Muhammad sholat, malam-malam Nabi Muhammad sholat. Ikutlah, kebetulan ada Nabi, beliau datang ke masjid, kebetulan ada Nabi sedang sholat. Masya Allah, dibaca surat Al-Baqarah. Berapa juz itu Pak? Dibaca itu surat Al-Baqarah itu Pak. Nabi baca itu Al-Baqarah itu, ya, dibaca. Perasaan sahabat, Al-Baqarah 3 juz, santai aja lah. Kirain dapat 1 juz, Allahu Akbar. Tidak Pak. Ya, Nabi itu kalau berdiri mampu beliau itu 5 juz, 8 juz itu mampu. Kita, masya Allah udah goyang-goyang Pak, ada kabur. Ya, sambil deres itu Pak, sambil mutolak. Nabi itu kalau Ramadan itu tadarusan sama malaikat Jibril. Coba bayangin coba. Jadi mengikuti Nabi dia sholat sunnah itu Pak, baca itu Nabi Pak. Coba bayangin, Al-Baqarah selesai, kira-kira selesai, ternyata nyambung. Ya, Ali Imran, loh, ya itu masya Allah. Makanya Nabi itu terkenal bengkak kakinya karena lamanya berdiri di dalam sholat. Kita terkenal bengkak kakinya karena asam urat. Ya kan? Kita saya sendiri loh, ya kan? Bengkak kaki karena asam urat, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Loh, ini ya Al-Quran, masya Allah ya Pak dibaca. Ya di rumah, di masjid silakan. Di rumah usahakan. Kalau di masjid sambil itikaf silakan, monggo, bagus, pahalanya double. Nah di rumah usahakan rumah kita ini masya Allah jangan jadikan rumahmu seperti kuburan sepi. Ya, nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran, terangi rumahmu. Ya kan? Dengan apa? Sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Terangi itu Pak, baca Al-Quran. Ajak sekali-kali Pak, mohon maaf lah. Ada program bacaan Al-Quran keluarga. Ya Pak ya, anaknya disema, ya kan, istrinya disema, didengerin itu muter. Ya, saya itu pernah ngajar di daerah Batu Ampar itu Pak. Itu satu keluarga itu diajak ngaji semua Pak. Jadi bacanya 2 ayat, satu ini, satu ain. Itu ngaji seperti itu Pak. Ya kan? Kalau salah kadang yang betul itu bukan saya, bapaknya. Itu. Salah itu. Salahkan Pak Ustaz, ujungnya gitu Pak ujungnya. Salahkan Pak Ustaz. Ya, ini kurang, ifaknya ini kurang, idhannya. Itu bukan bapaknya Pak. Asalnya bapaknya dulu ngaji sama saya. Lama-lama dia sudah juz 15 itu, Pak, bagaimana programnya diganti? Kita ngaji keluarga. Boleh? Ngaji keluarga Pak. Bapaknya udah pandai, ngaji keluarga. Kalau salah bapaknya itu yang betulin itu. Masya Allah. Coba sekali-kali seperti itu. Nah, kalau di sini ya kan ada Pak Imam, ya kan Pak Imam sama ngaji keluarga. Mohon maaf kenapa? Karena itu tanggung jawab kita. Ku amfusakum wa ahlikum. Lo jaga dirimu, jaga keluargamu ya dari neraka. Sekali-kali ayo. Loh, ya, saya yang belum satu ini program betulin bacaan sholat. Ini belum tersampai nih, belum ada ini Pak. Itu keren, ya program betulin bacaan sholat dari keluarga-keluarga itu betulin, insya Allah. Apalagi, ya Al-Quran sudah, sholat sudah, infak dan sedekah usahakan ditingkatkan. Loh, bagaimana caranya? Gak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Saya selalu ngajari orang. Ya kan, ketika kita sholat subuh usahakanlah di masjid Bapak Ibu. Ketika sholat subuh usahakan di masjid, bawalah uang 10.000, jangan pelit. Kalau pengurus masjid ngutip 1 bulan 300.000 berat. Ya kan, masyarakat geger, untuk apa itu geger Pak?
Tapi ketika kita sholat subuh bawa 10.000 sebagai uang saku, insya Allah nggak berat Bapak Ibu. Yakinlah itu. Ya, kita kasih uang saku anak, kalau langsung 600.000 berat. Tapi kalau 10.000 tiap hari nggak berat insya Allah. Seperti itu kayaknya. Berapa banyak, maaf bukan sombong, berapa banyak masjid atau musola saya arahkan seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah mandiri jadinya. Loh, kalikan saja 10.000 satu orang. Kalau di sini ada 200 kakak, 2 juta loh Pak. Iya kan? 2.200.000 Pak. Loh, ya kan? 200 orang loh jamaah semuanya, Masya Allah. Tiap hari terus 1 juta. Ya kan? Berarti 30 hari 30 juta dari kota infak yang ada di depan. Loh. Kalau Ramadan, silahkan ketika Ramadan berbanyaklah sedekah. Enggak apa-apa 5.000, jangan malu. Ya kan? Nah syukur-syukur 100.000 yang pakai peci, silahkan, enggak apa-apa masalah. Loh. Sedekah itu Masya Allah. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan duitnya banyak, ya kan Pak? Uangnya banyak. Jadi mendapatkan kabar bahwasanya orang yang duitnya banyak, uangnya banyak, nanti hisabnya paling sulit, paling terakhir. Nangis Abdurrahman bin Auf itu Pak. Ya Allah, gimana ini? Udahlah aku mau habiskan hartaku lah. Mau dihabiskan hartanya Pak. Saat itu beliau memborong kurma yang ada di Madinah, semuanya diborong oleh beliau. Ya, dibeli, tapi nggak dijual. Ya, dibeli, disimpan dalam gudang, nggak dijual Pak. Masya Allah. Ya kan? Untuk menghabiskan duitnya tadi itu. Nah ternyata 1 bulan 2 bulan kemudian kurmanya udah lonjot-lonjot. Zaman dulu nggak ada freezer Pak. Zaman dulu. Kurmanya matang sudah lonjot-lonjot, sudah hampir mau busuk. Loh, ada orang Yaman itu datang ke Madinah, tanya, adakah kurma yang seperti ini, seperti ini? Untuk apa? Ternyata di sana ada semacam penyakit, obatnya itu kurma seperti itu. Masya Allah. Dan orang itu membelinya 3 kali lipat. Seharusnya memang dia nggak ada duit, malah untungnya 3 kali lipat. Seperti itu. Sama dengan sedekah Pak. Ya. Nah kita nggak boleh nengok saya sedekah hari ini maka efeknya hari ini, jangan. Itu namanya mendikte Allah. Kita ini orang awam, orang biasa, bukan wali, bukan nabi, loh, ya. Tapi ingatlah sedekah itu sebelum jatuh ke tangan penerimanya, apa yang kita minta sudah dikabulkan oleh Allah. Apa itu terserah Allah lah, loh, ya. Infak, keliling, apa namanya, terawih, misalkan. Terserah. Jangan sampai kosong Bapak Ibu, jangan sampai kosong. Saya selalu mengajari jamaah saya, jangan sampai ketika ada sesuatu di depan kita itu kosong. Sama dengan apa namanya, di sini apa security yang mungkin Pak. Ya, usahakan. Saya diajarin bapak saya. Jadi kalau ada orang yang lagi mutip itu usahakan ketika pulang dari rumah kita jangan sampai kosong. Ya usahakan, insya Allah ada saja. Loh, ya kalau kita kan tidak, besok aja lah mau ambil ATM, besok aja lah. Ya kan pagi ketemu suaminya, oh besok aja lah, oh dibawa istri, istrinya kedua, bisa aja lah, oh dibawa suami. Loh, Masya Allah jangan seperti itu. Usahakan ketika ada orang titip kasih sesuai dengan perjanjiannya. Loh, ya bersedekah. Nah, orang sedekah nggak ada ruginya. Orang sedekah itu Allah akan apa? Menolong dia ketika dalam kesusahan. Allah akan apa? Menghindarkan dia dari bencana. Allah akan menarik dia untuk mendapatkan rezeki. Itu harus sedekah Bapak Ibu. Buktinya banyak, ya kan Pak Zul? Banyak buktinya. Loh, dan sedekah itu tidak harus berupa duit. Loh, nolong orang pekerjaan, nolong orang dikasih ilmu, itu sedekah juga nilainya. Banyak. Ya Pak ya. Jadi usahakan sholatnya ditingkatkan, Qur'annya ditingkatkan. Yang ketiga sedekah infaknya ditingkatkan. Dan yang keempat, ayo sama-sama jadilah orang yang legowo. Ya Pak ya. Jadi orang yang legowo,
Oh, kenapa? Puasa ini salah satunya adalah menata hati. Jangan sampai, mohon maaf, ya kan, kita masuk bulan Ramadan, ya kan, mohon maaf ini kemarin kita sudah diuji oleh Allah dengan pemilu, beda prinsip, beda pilihan. Jangan-jangan puasa kita ngomel-ngomel terus. Oh, wah, ini, mohon maaf, hati-hati. Takutnya puasa kita pahalanya nggak dapat. Kita sudah kehausan, kelaparan, ternyata nggak dapat pahalanya. Rubba sho'imin, itu Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena pahala puasanya itu luntur dengan perbuatan dia. Satu, karena goroh. Apa goroh itu? Bohong. Loh, ya kan? Karena bohong, menyebarkan berita hoax, ya kan? Namimah, jadi provokator di masyarakat. Hati-hati ini. Ya, nampaknya sepele, bohong, menjadi provokator, sumpah palsu, yakin billah itu bohong. Hati-hati. Jangan sampai nampaknya puasa, tapi ternyata pahala puasa dia tidak dapat gara-gara kelakuannya sendiri. Loh, ya. Maka dari itu, ayo ini jaga betul-betul, dijaga. Insya Allah, kalau itu kita lakukan, semoga tahun ini puasa kita optimal, maksimal, dan menjadi puasa yang istimewa bagi kita. Tahun depan nggak tahu apakah kita bisa puasa atau tidak. Loh, ya, maka ayo optimalkan, insya Allah. Syukur-syukur di sini Al-Fitrah ada program iktikaf 10 hari terakhir, usahakan ada. Dengan apa programnya iktikaf? Dimulai dari khatmil Quran. Setiap malamnya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa Pak kira-kira Pak? Nanti Pak Ketua bikin, siapa saja yang mau ikut, ayo. Loh, Pak Ketua baca Al-Quran 1 juz berapa menit Pak? Ada 1 jam. Iya, ada 30 menit. Nah, kadang orang itu baca apa 1 juz itu sampai 1 jam. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kan pas. Sholat tarawih selesai jam 9:30, ya kan, makan ringan, nanti start lagi paling jam 11 selesai. Loh, kan keren itu Pak. Ya, ada program apa menghatamkan Al-Qur'an, tapi dibalut dengan iktikaf 10 hari, ya kan, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nanti program begitu Pak Imam. Ya Pak Imam, bikin aja. Insya Allah berkah negeri kita ini. Insya Allah berkah Al-Fitrah ini. Loh, blok U ini loh, Allah kasih keberkahan, barokah dari menghatamkan Al-Quran. 1 kali khataman Bapak Ibu, Allah turunkan 4.000 malaikat untuk hadir di lingkungan tersebut. 4.000 malaikat itu duduk bersama dengan kita. Apa yang kita aminkan, itulah diaminkan oleh malaikat. Maka jangan bosan mendatangi tempat-tempat yang menghatamkan Al-Quran. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan, kesempatan, umur panjang, Ramadan tahun ini bisa maksimal, optimal dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang menjadi hajat kita semua dijawab oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqabbal bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indal darajat wa tuballighuna bil sulumiyat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilahana ilmuka bi halina qad
kafana an su'alina ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya matin ikfina syarra dzalimin Allahumma ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir Allah latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wal qawiyyu aziz ya Allah berkailah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah berkailah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah temukan kami di bulan Ramadan ya Allah sampaikan umur kami di bulan Ramadan ya Allah berikanlah kami kekuatan kesehatan dan afiat badan sehat yang mau diajak beribadah Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada. Pas pula jam 6 ya. Insyaallah.